teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini, Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Penjaga Makam. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Aku tidak menyangka bahwa dia datang dan membuatku ketakutan. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Apakah aku harus diam di ruangan ini? Atau aku harus melakukan sesuatu agar wanita itu menghilang? Buka pintunya. Tolong keluarkan aku dari pemakaman ini. Aku sudah tidak kuat. Aku yang mendengar suara tersebut tentu saja merasa ketakutan. Bagaimana tidak? Suaranya terdengar sangat lirih. Meskipun akhirnya dia seperti sedang tertawa sambil memukul-mukul pintu mes yang ada di sebelah ruangan CCTV ini. Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Jajang ketika aku bertanya tentang bangunan mes yang tidak berjendela. Sepertinya makhluk ini seringkali muncul dan menakut-nakuti semua pekerja yang ada di dalamnya. Sehingga Bapak memutuskan untuk menutup semua jendela yang ada di sana. Wanita itu terus-menerus mengetuk-ngetuk pintu mes. Dia terus-menerus tertawa dengan suara tertawanya yang kencang dan memekakkan telinga. Aku jujur panik mendengar hal tersebut. Seketika, aku berdiri dari depan layar CCTV mencoba mencari tempat bersembunyi agar aku tidak diketahui olehnya. Aku takut akan suara yang menyeramkan tersebut. Apalagi aku yang tadi keluar dan melihat pemakaman yang menyeramkan ketika malam tiba, membuatku semakin ketakutan. Apalagi kini aku sendirian di ruangan CCTV ini. Tidak ada tempat bagiku untuk bersembunyi di ruangan ini. Aku hanya bisa duduk di sebuah kasur yang sudah disediakan. Tubuhku kini tertutup oleh selimut dengan tatapanku yang terus menatap ke arah pintu yang tertutup rapat di ujung sana. Tubuhku menggigil. Aku tidak pernah merasakan tubuhku seperti ini sebelumnya. Apalagi bulu kuduku kini berdiri semua, menandakan bahwa apa yang terjadi di luar sana bukanlah sesuatu yang bisa aku cerna dengan akal sehatku yang sekarang. Aku hanya bisa menunggu di tengah-tengah suara ketukan itu yang semakin lama semakin keras. Terdengar seperti ada sebuah benda yang dilempar ke arah pintu mes. Sebuah benda yang mirip seperti tempat duduk yang sering kali dipakai oleh Jajang dan Ari ketika sedang mengobrol di depan mes. Suara itu benar-benar keras. Lampu yang menerangi ruangan CCTV ini pun sampai bergetar saking kerasnya suara dari lemparan benda tersebut. Aku semakin ketakutan. Aku hanya bisa duduk dengan kedua tanganku yang kini memegang kedua lututku di atas kasur itu. Suasana benar-benar menyeramkan. Meskipun itu hanya sebuah suara dari seorang wanita yang meminta tolong. Dia seperti marah sekarang. Karena apa yang dia katakan tidak ditanggapi oleh penghuni mes yang ada di dalamnya. Sepertinya Jajang, Wawan, dan Ari tahu akan hal ini. Sehingga mungkin saja mereka kini sama sepertiku yang sedang ketakutan di ruangan masing-masing akibat suara dari wanita itu. Tolong, bukakan gerbangnya. Tolong. Suara minta tolong dari seorang wanita itu.
akhirnya berhenti setelah 10 menit mengetuk-ngetuk pintu mes. Suasana di ruang CCTV dan area sekitarnya kembali hening. Suara wanita itu sekarang tidak lagi terdengar. Yang ada hanyalah sebuah keheningan malam yang menyelimuti dengan hawa dinginnya yang menusuk di sekitar pemakaman. Jujur, aku tidak bisa beranjak dari kasur pada saat itu. Tubuhku masih bergetar hebat. Mungkin ini adalah pengalaman pertamaku bekerja di pemakaman. Dengan sesuatu yang seperti ini yang mungkin saja akan aku temui di setiap malamnya. Tubuhku menggigil. Bahkan aku menggertakkan gigiku saking dinginnya. Aku ingin memastikan bahwa wanita itu benar-benar menghilang. Aku tahu semua makhluk yang bukan manusia, seperti hantu, dedemit, pocong, kuntilanak, dan makhluk sejenisnya, mereka bisa menembus tembok, dan mereka mungkin bisa saja muncul di ruangan ini apabila mereka tahu bahwa ada aku di ruangan CCTV ini. Butuh waktu 10 menit hingga aku bisa memastikan bahwa semuanya aman. Aku menoleh sedikit ke arah jam dinding yang ada di ruangan itu dan tidak terasa bahwa waktu kini sudah berada di jam setengah 12 malam. Aku akhirnya turun secara perlahan dari atas kasur. Aku menurunkan kakiku secara perlahan agar aku tidak terlalu banyak mengeluarkan suara. Kaki kanan aku turunkan, lalu dilanjutkan dengan kaki di sebelah kiri. Dengan kedua mataku yang terus-menerus memandangi pintu ruang CCTV yang terkunci pada saat itu. Suara decit kayu pun terdengar pelan. Aku yang pada saat itu ingin mengangkat tubuhku agar bisa berdiri tiba-tiba terdiam dan sedikit panik. Suara decit kayu pun terdengar pelan. Aku yang pada saat itu ingin mengangkat tubuhku agar bisa berdiri tiba-tiba terdiam dengan sedikit panik. Aku seketika berjalan pelan, mendekati pintu yang tertutup rapat di ujung sana. Hawa yang aku rasakan di ruangan CCTV itu mendadak begitu dingin. Mungkin karena ini adalah malam pertamaku yang tidak terbiasa terjaga di tengah para mayat yang sedang terbaring di sekelilingku pada saat itu. Aku melangkahkan kakiku secara hati-hati. Ruangan 2 kali 3 meter itu, aku rasa sangat besar sekarang. Bahkan langkah kakiku yang pelan itu seperti tidak bisa membuatku sampai ke arah pintu yang ada di ujung ruangan. Rasa penasaran kini muncul. Bahkan rasa penasaran itu seketika menutup semua rasa takut yang aku rasakan ketika wanita itu datang dan mengetuk-ngetuk pintu mes dengan suaranya yang menakutkan. Aku yang baru sampai di dekat pintu, seketika langsung menempelkan salah satu telingaku, mencoba mendengarkan kembali apa yang ada di luar sana. Aku benar-benar memastikan bahwa wanita itu pergi dari sana, sehingga aku bisa kembali berjalan hingga pagi tiba tanpa ada ketakutan yang menemaniku sepanjang malam. Suara yang aku dengar kini terasa hening. Aku tidak bisa mendengar apapun selain suara jangkrik dan kodok yang kini menemani malam. Rasanya aku seperti belum cukup bukti untuk memastikan bahwa wanita itu sudah menghilang. Aku kembali berdiri dan berjalan lagi ke arah layar CCTV yang masih menyala di sana. Kali ini aku mempercepat langkahku dan aku duduk di dekat layar tersebut dengan seksama. Aku yang sedikit takut melihat coretan tulisan bapak yang menggambarkan tentang wanita itu, membuatku menutup buku yang tersimpan di meja CCTV itu. Aku mencoba menyimpannya di sebelah tombol CCTV dan fokus menatap layar CCTV agar aku memastikan bahwa wanita itu tidak ada lagi. Rasa takutku kembali muncul ketika layar yang sedang aku lihat adalah pemakaman di Blok D. Pemakaman yang menjadi awal pertemuanku dengan wanita itu ketika sore tadi. Apakah wanita itu adalah hantu
dari wanita yang dikubur di sana, gumamku. Aku penasaran. Rasa takut dan penasaran kini berkecamuk dalam diriku. Pemakaman di Blok D yang sedikit membuat suasana malam semakin menyeramkan. Apalagi di sebelahnya merupakan rumput ilalang dan juga rumput-rumput liar yang belum dibersihkan, membuat suasananya semakin menyeramkan. Aku awalnya ingin melihat kembali makam itu, makam dengan sebuah ukiran bunga yang ada di atasnya. Tempat aku bertemu dengannya tadi sore sebelum akhirnya dirinya menjadi seperti ini ketika malam. Namun CCTV tampaknya tidak bisa melihat makam itu dari dekat. Aku beberapa kali memencet tombol agar aku bisa menggerakkan CCTV-nya. Namun tetap saja makam tersebut tidak terlihat. Aku kembali menekan tombol untuk mengganti layar dan tentu saja ketika layar itu memperlihatkan kamar mayat, aku langsung memindahkannya. Karena aku takut dengan dua mayat yang masih tergeletak di ruang mayat itu. Aku melihat kondisi pemakaman ketika malam di depan layar tersebut. Aku penasaran kemana wanita itu pergi. Apakah menghilang sepenuhnya ataukah kembali ke arah pintu gerbang? Aku kini tidak bisa melihatnya. Bahkan di depan gerbang sekalipun, kondisi depan gerbang kini hening seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Sepertinya hantu itu sudah menghilang. Dasar si Jajang tidak ngasih tahu kalau ada aturan tidak boleh menegur seseorang di Blok D, yang ternyata itu adalah hantu. Aku menghela nafas. Dengan sedikit menggerutu, perasaan takut yang aku rasakan kini secara perlahan-lahan menghilang ketika aku memastikan bahwa hantu itu benar-benar menghilang. Aku yang sedikit lega, tiba-tiba langsung teringat tentang buku catatan Bapak. Seketika, aku yang melihatnya di atas meja langsung menariknya kembali dan membukanya secara perlahan. Aku tahu, ini tulisan Bapak. Coretan-coretan ini pun sepertinya Bapak yang menulisnya. Aku kembali membuka halaman-halaman tersebut mencari tahu tentang wanita itu dari tulisan Bapak yang mungkin saja ada informasi di dalamnya. Aku belum sempat membaca halaman lain, sehingga aku hanya bisa membukanya langsung ke halaman yang tadi belum sempat aku baca semua. Tidak lama, akhirnya aku menemukannya. Sebuah gambar wanita yang sama persis dengan apa yang aku lihat di CCTV. Seorang wanita yang tampak murung, dengan rambut panjangnya yang terurai panjang, dengan tulisan Bapak yang memperingatkan bahwa dia harus dihiraukan ketika kita melihatnya. Aku semakin penasaran akan hal itu. Seketika, aku kembali membuka halaman dan di balik itu aku kembali melihat sebuah gambar. Namun gambarnya kini tampak berbeda. Coretan-coretan dari pulpen yang Bapak gambar di buku tulis itu kini semakin berantakan. Rambut panjang lurus yang aku lihat di halaman sebelumnya kini berubah menjadi berantakan. Bahkan tepat ketika aku melihat wajahnya, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara speaker layar CCTV yang rusak. Hal itu tentu saja membuat fokusku terpecah. Suaranya melengking, seperti ada masalah di kamera CCTV yang ada di gerbang. Suara itu benar-benar memekakkan telinga. Aku bahkan langsung mengalihkan pandanganku ke arah layar sambil menutup kedua telingaku pada saat itu. Ini bukan suara hantu, tapi suara speaker yang rusak yang membuatku seketika harus memindahkan layar CCTV itu agar suara itu menghilang. Namun ketika layar CCTV itu berpindah layar, tiba-tiba layar itu menjadi gelap. Entah mengapa aku tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi di luar sana. Layar CCTV yang seharusnya berpindah ke arah luar di mes dan ruang CCTV ini mendadak gelap dan tidak terlihat. Tentu saja, hal itu membuatku kebingungan. Karena ketika tadi aku mengecek layar CCTV sebelum wanita itu muncul, layarnya masih normal.
dan aku masih melihat kondisi di luar pada malam itu. Apakah kamera CCTV-nya kebanting sesuatu ketika wanita itu muncul ya? Gumamku. Aku seketika mengangkat tanganku dan mengusap wajahku pada saat itu. Namun, baru saja beberapa detik aku bergumam seperti itu. Tiba-tiba, "Tolong! Tolong!" Aku mendengar suara itu lagi. Suara wanita yang kembali terdengar setelah sebelumnya mengetuk-ngetuk pintu mes dari luar. Tentu saja, hal itu kini membuatku kembali panik. Layar CCTV yang gelap membuatku ketakutan karena aku takut bahwa wanita itu kini ada di ruangan ini. Seketika, aku langsung berbalik dan memalingkan wajahku ke arah belakang. Ruangan CCTV yang sebesar kamar kos membuatku bisa melihat semuanya. Apalagi sinar lampu yang terang membuatku memastikan bahwa wanita itu tidak ada di ruangan ini. "Tolong, tolong bukakan pintu gerbang. Aku sudah tidak kuat." Suara itu kembali terdengar. Bahkan kali ini terdengar lebih keras. Aku tidak bisa memastikan di mana wanita itu berada karena kini layar CCTV mati tiba-tiba. Astaga, aku tidak bisa bergerak. Tubuhku mendadak beku dan tidak bisa digerakkan. Jantungku yang awalnya tenang kini berdetak dengan kencang, bahkan nafasku kini terasa berat atas apa yang terjadi. Bagaimana tidak, rupanya layar CCTV itu bukan rusak, melainkan ada sesuatu yang menutupi CCTV itu sehingga tidak terlihat di layar. Sesuatu yang menakutkan, yang kini mulai mundur secara perlahan dan memperlihatkan wajahnya dari dekat di layar CCTV tersebut. Tentu saja, hal itu membuatku syok. Layar CCTV yang ada di depanku kini memperlihatkan sebuah wajah yang menyeramkan. Wajah dari seorang wanita yang meminta tolong dari luar, dengan rambut panjangnya yang terurai, dengan darah yang keluar dari kedua matanya. Matanya seperti berdarah, seperti tertusuk oleh benda tajam yang mengakibatkan kedua matanya seperti itu. Hal itu tentu saja membuatku ngeri. Apalagi layar sebesar itu memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan, yang kini menyeringai di depan CCTV yang letaknya tepat di depan ruangan ini. Apalagi ketika sadar bahwa aku kini sedang menatap wajahnya dari layar CCTV. Tiba-tiba mulutnya terbuka secara perlahan dengan darah yang mengucur pelan dari mulutnya pada saat itu. Atas saja, aku ketuk-ketuk di ruangan sebelah, tidak ada yang menjawab. Ternyata orangnya di ruangan ini. Wanita itu tertawa. Dia seperti tertawa tepat di depan CCTV yang berada di luar. Tentu saja membuatku yang sedang sendirian di dalam ruangan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ketika wanita itu tertawa dengan tawanya yang menyeramkan. Tiba-tiba, Buka pintunya. Aku yang sedang duduk di depan layar CCTV seketika kaget, bahkan saking kagetnya, aku langsung terjatuh dari kursi. Tubuhku ambruk. Rasa takut yang mendalam atas apa yang terjadi membuatku tidak sadarkan diri pada malam itu. Aku benar-benar terjatuh dan pingsan begitu saja di sana. Apalagi buku coretan Bapak yang belum sempat aku baca seketika langsung terlempar ketika aku terjatuh, dan entah bagaimana ceritanya, buku itu langsung menutup wajahku yang kini tidak sadarkan diri di sana. Buku itu yang terbuka memperlihatkan sedikit gambar Bapak yang belum aku lihat sepenuhnya sebelum aku tidak sadarkan diri. Sebuah gambar dari wanita yang menyeringai dengan kedua matanya yang berdarah seperti apa yang tadi aku lihat. Lalu di sebelahnya
ada sebuah coretan kecil dari bapak yang dituliskan bahwa wanita itu adalah hantu wanita buta yang sering kali muncul dan meminta tolong agar jasadnya dipindahkan dari pemakaman ini karena sesuatu yang gelap yang membuat kematiannya tidak tenang di tempat ini. Aku yang tidak sadarkan diri secara tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang jatuh ke arahku. Sesuatu seperti tanah yang secara perlahan-lahan menutupi tubuhku. Seperti ada seseorang yang melemparkan tanah-tanah itu dari atas. Namun, siapa dia? Karena aku pada saat ini sedang berada di ruang CCTV yang tidak mungkin ada tanah di ruangan ini. Tanah yang dilemparkan kepada tubuhku semakin lama semakin banyak. Aku yang pada saat itu masih terpejam seperti tidak ingin membuka mataku atas apa yang aku rasakan setelah melihat hantu wanita itu. Aku hanya bisa pasrah, mencoba menahan diri agar tidak bisa membuka mata agar orang yang melemparkan tanah itu bisa segera pergi. Ketika melihat aku tidak bereaksi atas apa yang dia lakukan. Namun, bukannya berhenti. Tanah yang dilemparkan padaku dari atas semakin lama semakin banyak. Bahkan kakiku kini sebagian sudah tertimbun oleh tanah yang dilemparkan dari atas. Ada apa ini? Apakah aku akan dikubur? Gumamku dengan mata yang terpejam. Aku masih belum bisa membuka mata. Rasa takutku masih aku rasakan ketika aku merasakan hal tersebut. Hingga tepat ketika tanah-tanah itu dilemparkan tepat ke arah wajahku. Seketika tanah-tanah itu masuk ke arah hidung, membuatku susah sekali untuk bernafas. Aku mencoba sekuat tenaga dengan mata yang terpejam, namun rasanya sulit dengan kondisi terlentang seperti ini. Akhirnya, secara perlahan-lahan, aku membuka mata. Aku takut bahwa yang melemparkan tanah-tanah itu adalah hantu wanita buta yang kini ada di ruang CCTV bersamaku pada saat itu. Namun, ketika kedua mataku terbuka, astaga, terlihat sebuah tangan melayang dari atas sana. Dia menggenggam tanah dari atas dan melemparkannya kepadaku. Benar-benar sesuatu yang di luar dugaan. Ruang CCTV yang seharusnya aku lihat kini berubah menjadi langit dengan bintang dan bulan yang aku lihat dari salah satu lubang pemakaman yang menjadi tempatku terbaring pada saat ini. Kenapa aku ada di dalam makam yang tadi digali Ari? Sontak, aku panik. Tubuhku yang terlentang seketika terangkat sehingga aku duduk di dalam sana. Sebuah lubang 2 kali 1 meter, di mana di sana adalah rumah terakhir bagi para manusia yang hidup dan menjadi sebuah jembatan bagi mereka yang pergi ke alam lain setelah dirinya meninggal. Sebuah makam milik dari 2 mayat yang masih tersimpan di kamar mayat. Dan entah mengapa, aku tiba-tiba terbangun di salah satu makamnya yang masih kosong. Seketika aku panik. Aku berusaha untuk keluar dari makam ini. Apalagi ketika aku melihat ke atas, aku masih melihat tangan itu yang masih melemparkan tanah ke arahku. Sebuah tangan yang pucat, layaknya mayat, namun terputus sehingga aku bisa jelas melihat urat-uratnya dan tulang yang menonjol keluar di tengah-tengah bulan purnama yang terang di atasku. Namun, tangan itu seketika berhenti. Tepat ketika melihatku bangun, dia seperti menghindar dariku dan terbang melewatiku yang masih duduk di dalam sana. Di tengah-tengah rasa ketakutanku, aku tidak bisa memalingkan pandanganku ketika aku melihat tangan itu. Namun, tepat ketika aku mengikutinya ke arah kiri, tiba-tiba tanganku secara tidak sengaja menyentuh sesuatu. Sepertinya ada orang lain yang terbaring bersamaku pada saat ini. Aku secara perlahan menoleh ke arah kiri dan betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sebuah mayat yang terbujur kaku di sana.
Posisinya dimiringkan ke kiri layaknya mayat yang akan dimakamkan. Jujur, tubuhku mendadak kaku ketika aku melihat hal tersebut. Rupanya, aku tersadarkan di lubang ini, bersamaan dengan mayat yang siap dikuburkan dengan posisi yang belum tertutup oleh papan-papan yang seharusnya menutupi dirinya. Tubuhku kembali merinding. Aku seperti tidak bergerak ketika aku melihat hal tersebut. Apalagi baru kali ini aku melihat mayat yang terbungkus dengan kain kafan itu dari dekat. Mungkin dia adalah penghuni dari makam ini. Salah satu dari mayat yang ada di ruang mayat yang aku lihat di CCTV. Aku hanya bisa terdiam. Mulutku bergetar dan tidak bisa bersuara. Aku tidak bisa berteriak. Ketika aku berada di dalam sana, aku hanya bisa memandangnya dengan perasaan takut yang mendalam. Apalagi, tepat ketika aku menatapnya selama beberapa menit, tiba-tiba, mayat yang terbujur kaku itu tiba-tiba bergerak. Tubuhnya yang kaku seperti dipaksakan untuk bergerak, sehingga aku bisa dengan jelas mendengar suara tulang yang saling beradu di sana. Mayat yang awalnya miring ke kiri tiba-tiba berbalik ke arahku secara perlahan. Seperti ada sesuatu yang menggerakkannya sehingga dia memaksakan tubuhnya kepadaku. Sebuah pemandangan yang benar-benar menyeramkan. Apalagi jarak antara aku dan dia sangat-sangat dekat. Kita berdua berada di dalam lubang 1 kali 2 meter yang saling berdempetan satu sama lain.